Hey, kembali lagi di DST, teman-teman dari Sudut Tribun di Espasio Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang terus setia menonton konten-konten kami di kolom DST, terutama kita bahas soal mutiara hitam. Terima kasih untuk viewsnya teman-teman, semoga teman-teman yang nonton tetap sehat, tetap berlimpah rezeki, dan tetap banyak ini ya, banyak pemasukan. Jadi dompetnya yang offline maupun dompetnya yang online atau digital tetap penuh. Amin. Kita masih bahas soal midfielder, dan kali ini untuk part yang kedua, teman-teman bisa lihat ada beberapa nama seperti biasa saya tampilkan lagi untuk midfieldernya. Dan sekarang kita mau bahas, setelah kemarin ada 5 nama, sekarang kita mau bahas 5 nama lagi. Ya, seperti yang saya omongin di awal, kalau kita banyak sekali dihuni pemain tengah. Dan kali ini saya mau bahas yang kedua. Ada nama-nama yang tentu berkontribusi untuk Persipura di musim lalu. Saya mulai yang pertama. Todd Rivaldo Ferre. Pemain yang bersinar di dua musim sebelumnya. Pemain yang kemudian sempat berkarir di luar negeri. Pemain yang sebenarnya jadi harapan Persipura atau publik Papua untuk kemudian punya gelandang serang yang bagus, pemain yang bersinar dengan gol-gol fenomenalnya ketika di kompetisi Asia, harus berhenti dengan kartu merah dan hukuman 1 tahun. Mengecewakan, sekaligus jadi pembelajaran. Di luar semua itu, Todd tidak memberikan atau tidak dalam performa yang bagus selama membela Persipura. Kontrolnya buruk, itu yang terutama saya dapatkan. Ketika terima bola kadang suka lepas, kadang suka bingung nggak tahu mau kemana. Tapi terus dimainkan karena memang mungkin Coach Jackson waktu itu masih melihat Todd Ferre punya kesempatan untuk kemudian dipasang dan membuktikan level tertingginya dia. Sayang harus terhenti karena kartu merah yang menyebabkan dia dihukum Komdis selama 1 tahun. Akan jadi luar biasa ketika dia bisa comeback stronger, walaupun harus ada di Liga 2. Saya pikir Liga 2 jadi kawah candra di muka yang bagus untuk Todd Ferre, bahwa melihat sepak bola tidak hanya sekedar soal menang dan kalah, kecewa dan tidak dikecewakan, tapi lebih kepada profesionalisme diri. Itu sih yang sebenarnya harus dimiliki sama Todd. Selain skillnya, skill tentu tidak ada yang meragukan Todd Ferre. Harganya mahal ketika itu untuk pasar transfer, tapi attitude memang harus jadi yang paling utama sih. So Todd masih sangat diharapkan untuk kembali comeback stronger brother, dan semoga bisa jadi cara kembali yang paling luar biasa untuk Persipura. Next ada gelandang bertahan, destroyer, perusak di lini tengah, perusak aliran serang musuh, M. Tahir. Di era Coach Jackson sering dipasang, tapi di era Coach Angel Alfredo Vera jarang dipasang. Mungkin karena skema. M. Tahir ini akan efektif ketika dia ditemani satu gelandang bertahan. Itu yang saya dapatkan ya. Tapi di skemanya Coach Angel Alfredo Vera, gelandang bertahannya biasanya tinggal satu atau malah semuanya sama-sama menyerang. Dan ini menarik karena menurut saya peran M. Tahir jadi sedikit berkurang di era Coach Angel Alfredo Vera. Dan kalau mainnya tidak gerusa-gerusu dan lebih tenang, lebih santai, tidak emosional, M. Tahir bisa jadi salah satu gelandang modern untuk Papua sih. Di musim depan apakah dia akan stay atau tidak kita lihat, karena secara usia, secara pengalaman sepertinya memang sudah sangat mumpuni untuk Muhammad Tahir. Sudah bersama Persipura cukup lama dan punya banyak pengalaman dan juga cinta yang besar ke Persipura. Lihat bagaimana tangisannya M. Tahir ketika kita memenangkan poin maupun kecewanya dia ketika kita kalah gitu. Oke, next ada Fridolin Djoku. Nah, Fridolin Djoku sudah beberapa kali di sesi-sesi terakhir sering dipasang sama Coach Angel Alfredo Vera.
kemampuannya untuk kemudian menjadi penyeimbang tim sudah cukup terlihat. Saya senang sekali akhirnya ada potensi yang bagus di gelandang muda kita, salah satunya di Fridolin Yoku, walaupun beberapa kali dia juga sempat blunder begitu. Nah, itu sudah soal pengalaman dan juga jam terbang. Tapi Fridolin ini sudah mampu melihat dan membaca permainan menurut saya. Dan itu potensi yang bagus di mana kita butuh gelandang-gelandang kreatif di lini tengah. So, aku harap dia stay. Next, ada Alphonse Migao, satu paket dengan Ricky Cawor, pemain yang kalau tidak salah di PON ya, PON Papua. Gelandang serang, cukup bisa memberikan supply yang baik. Dia tinggal butuh kenyamanan saja dan kedewasaan untuk bermain. Ketenangan juga perlu. Alphonse ini seringkali gerusa-gerusu dan bingung, akhirnya lepas dan dapat fast break dari musuh. Kaget, itu yang sering saya dapatkan. Pengalamannya juga harus lebih banyak sih. Jam terbangnya juga harus terus diisi. Alphonse dan Fridolin kalau bisa stay, dia akan dapat banyak pengalaman di Liga 2. Dan yang terakhir, saya mau bahas satu nama yang selalu mungkin saya kritik ya, Kakak Nelson Alom. Respect Kakak Nelson. Bingung kalau mau bahas Kakak Nelson itu, karena di satu pertandingan dia bisa sangat bagus sekali mainnya, tapi di pertandingan yang lain tidak. Sorry, tapi nggak bagus gitu mainnya. Kadang lepas kontrol, terlalu lama menahan bola, nggak tahu mau dikirim kemana, gerakan-gerakannya berbahaya untuk tim, baik yang pelanggaran maupun umpan-umpannya kadang tidak sampai atau salah umpan, itu masih sering Kakak Nelson, tanpa bermaksud atau mengecilkan bagaimana pengalaman Kakak Nelson, tapi kalau ini terus-terusan dilakukan sepertinya akan menyulitkan tim begitu Kakak. Ketika Kakak berada di tengah dan sebagai pengatur serangan di central midfielder, hal-hal itu sepertinya harus terus diminimkan begitu Kakak. Dan kalau memang harus kembali ke Persipura, harus ada improvement yang besar untuk Kakak Nelson Alom. But thank you so much untuk tahun lalu, dan apakah Kakak akan stay atau tidak, kita lihat update yang ada. Itu sih kalau dari midfielder untuk episode kali ini, dan saya harap teman-teman suka. Singkat saja begitu ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya atau di episode selanjutnya. Kita juga masih akan bahas soal midfielder di part 3 yang terakhir. Besok saya akan segera upload. Terima kasih. Salam Mutiara Hitam. Salam Persipura Jayapura.